yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia aya dina kaayaan fitrah. Fitrah naon? Ala fitratil Islam, fitrah Islam. Ala fitratit tauhid, fitrah ketauhidan. Jadi salami urang lahir fitrah teu pernah murtad, maka kefitrahan itu terjaga sampai hari ini. Jadi tidak perlu lagi untuk bersyahadat ulang. Kunaon da teu pernah ngaganti keimanan urang. Da urang teu pernah keluar tina fitrah itu. Kecuali mereka yang bersyahadat ulang karena mereka keluar dari fitrah tauhid. Mereka keluar murtad, jadi Hindu, jadi Kristen, jadi agama apapun itu, maka mereka keluar dari kefitrahan Islam. Maka untuk kembali kepada kefitrahan Islam, perlu adanya gerbang untuk kembali, yakni mengucapkan syahadatain. Sebagai gerbang kita masuk Islam. Pengakuan, persaksian bahwa hanya Allah sebagai zat yang wajib disembah dan Rasulullah sebagai nabi terakhir. Persaksian itu perlu. Tapi bagi kita yang dari lahir tidak pernah merusak fitrah tersebut, maka tidak perlu lagi mengulang lagi syahadat. Karena kita tidak keluar dari kefitrahan itu. Hanya saja bisa jadi fitrah yang kita miliki dari dulu sampai hari ini, keberadaannya tidak sesempurna sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Maka Allah perlu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hari Islamnya orang teh Islam, Pak. Cuman tingkat kesempurnaan keimanan orang ke Allah masing-masing berbeda, Pak. Maka Allah perlu mengingatkan supaya kita berada di level keimanan yang sempurna. Sapertos di tempat ieu sadayana, urang sadayana aya dina keimanan, sadayana ngaku Allah teh esa, sadayana ngaku Allah zat satu-satunya yang wajib kita sembah. Tapi teu setiap dari urang memiliki ketauhidan yang sempurna dalam pandangan Allah. Maka sampurnakeun anu kedahna sampurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Termasuk sampurnakeun keimanan urang ka Rasulullah. Kumaha cara nyampurnakeun urang keimanan urang ka Rasulullah? Teu aya sanes urang ittiba kana sunnah. Kana parentah anjeunna. Urang sadayana beribadah, mengabdi ke Allah sesuai dengan apa yang telah Rasulullah gariskan. Maka insya Allah keimanan urang ka Rasul, keimanan anu dianggap sempurna ku Allah Subhanahu wa taala. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Oge urang sampurnakeun keimanan urang ka kitab Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cara urang nyampurnakeun iman kana Al-Qur'an? Di samping membaca, menelaah, mentadaburi, mengamalkan lebih jauh isi dari Al-Qur'an. Masalah macana, urang bisa jadi can sampurna keimanan urang, lamun macana ogen alim ditingkatkan menuju ke arah bacaan yang sempurna. Jadi PR urang dina segi baca, maka urang wajib hukumna mempelajari tahsinul Quran. Kumaha urang sadayana supaya maca Al-Qur'an dengan yang baik, dengan cara yang benar. Jadi ulah ngarasa cukup seolah-olah bacaan Al-Qur'an urang teh tos bener gitu. Pami urang ternyata diperdengarkan bersambung ka Rasulullah, ternyata geuning jauh tanah ka langit bacaan Quran urang teh, Pak. Sok cobian. Pami urang ayeuna tiasa urang baca Quran tiasa, tapi sanes sebatas tiasa. Pami urang sanggup tingkat kastiasana ditingkatkeun. Ayeuna seueur halakoh tahsin Quran. Jadi teu aya alasan lamun urang ayeuna ternyata baca Qur'anna para retot kana gitunya. Kunaon margi halakoh tahsinna tos di mana-mana. Margi baiknya cara membaca Al-Qur'an itu pun bagian dari keimanan kita kepada Allah. Dina Qur'an pami telepat. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang mereka telah Allah berikan kitab. Yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca kitab itu dengan sebaik-baik bacaan, termasuk
bagaimana cara bacanya benar. Karena tilawah juga mengandung arti qiraah, tapi lebih dari itu. Ulaika kategorikan sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah. Jadi lamun orang maca Al-Qur'an baik, maka insya Allah itu juga bagian dari kesempurnaan iman. Maka sebaliknya kalau hari ini bacaan Al-Qur'an kita masih belum baik, maka bisa jadi kesempurnaan iman kita kepada kitab juga belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan karena kita harus menyadari Quran turun dalam bahasa Arab dan lidah kita bahasa Sunda. Banyak penyesuaian gitu. Keun we maot bari keur aya dina diajar mah gitu. Insyaallah teu masalah. Tapi lamun maot teu pernah diajar jeung alim diajar, teu bermasalah gitu. Urang alim ningkatkeun keimanan urang kana kitab Allah Subhanahu wa taala, minimal cara baca. Di Masjid An-Nahl aya Ustaz Rahmat, aya Ustaz Jajang, halakohna pada maghrib nya Ustaz Jajang, terus tiasa gabung sareng anak TK. Teu kedah gengsi. Nampi ibu-ibu siap cenah Bu. Enten ki aya halakoh Al-Qur'an, sareng Ustaz Mamat, tahsina plus iramana gitu. Maka insya Allah itu bagian dari kesempurnaan baca Al-Qur'an dan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan iman kita kepada Allah, sempurnakan iman kita kepada Rasulullah, sempurnakan iman kita kepada kitab Allah, juga sempurnakan keimanan kita kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Rasulullah. Pengertian yang kedua, aminu billah di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan keimanan kita dan kita tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah dan kepada rukun iman yang 6 itu merupakan anugerah dan hidayah tertinggi bagi kita. Tidak semua manusia mendapatkan hidayah keimanan, hidayah Islam, hidayah memeluk agama ini. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam hidayah Islam. Maka ketika Allah sudah memilih, pertahankan bahwa keimanan kita harus tetap terjaga sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah memerintahkan untuk menjaga keimanan kita kepada Allah? Karena di antara kita semua tidak ada seorang pun yang mampu menjamin apakah keimanan kita akan tetap ada dalam diri kita, atau bisa jadi di pertengahan jalan nanti ternyata keimanan kita copot. Naudzubillah. Dan kita semua tidak ada yang menjaga, tidak ada bisa yang menggaransi keimanan kita tetap dalam diri kita. Maka nasihat Rasulullah kepada salah satu sahabat, Rasulullah menasihati dengan dua nasihat yang simpel. Ketika ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu amantu billah, aku iman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hari ini iman kita sudah sedang, PR selanjutnya, tugas berat selanjutnya bagi kita adalah istiqomah. Dan inilah yang berat gitu. Karena saudina memang anu ringan mah sanes istiqomah tapi istirahat gitu. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat gitu. Dan istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah, istiqomah dalam menjaga kesempurnaan dinul Islam. Kenapa hari ini kita harus istiqomah? Kenapa keimanan kita harus dijaga? Karena musuh kita di luar sana tidak henti-hentinya dan tidak berdiam diri. Mereka terus mengganggu kita umat Islam. Dalam Quran surat Al-Baqarah 217, kita harus waspada bahwa Allah telah menggariskan musuh-musuh Islam memiliki tugas, memiliki misi yang targetnya jelas. Wala yazaluna, mereka tidak henti-hentinya, terus-menerus. Apa yang mereka tidak henti-hentinya dan terus-menerus? Yuqatilunakum, memerangi kalian. Musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasara dan yang lainnya tidak henti-hentinya yuqatilunakum, memerangi kalian.
Ari urang nu di perangana kadangkala santai. Nya, urang nu di perangana kadangkala teu merasa keur di perangan gitu. Sehingga urang santai. Padahal musuh-musuh Islam wala yazaluna, dari semenjak dulu sampai hari ini terus sampai hari kiamat, wala yazaluna, tidak akan berhenti untuk memerangi kalian. Dina Quran surat Al-Buruj maka Allah ditegaskan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa kalian kecuali karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salami orang iman, maka siksaan itu, peperangan itu akan terus ada. Gangguan keimanan, tantangan keimanan akan terus mereka lancarkan. Dari orang ayeuna tos diganggu kunaon, Pak? Ngarasa keur di perangan henteu atau nuju aman? Aman? Alhamdulillah, berarti keimananna bisa tetap terjaga. Aman henteu? Tidak aman. Betul, ketika mereka di awal-awal keislaman, mereka memerangi umat Islam dengan cara fisik. Mengintimidasi, memerangi, menyiksa secara fisik. Kita tahu dalam sirah, sahabat Khobab bin Arad misalkan, ketika ketahuan beriman oleh majikannya, maka dia punggungnya disisir oleh besi yang panas. Terus sahabat Bilal bin Rabah, karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, digusur ke padang pasir yang panas, sehingga ketika daging diletakkan di atas gurun itu jadi steak sapi gitu, tinggal santap, asak dijamin. Ieu Bilal nu digusurna, bari ditinihan batu panas. Tapi keimanan Bilal yang teguh, dia mengucapkan ahad, ahad, ahad. Keluarga Ammar bin Yasir ketika ketahuan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka langsung dibunuh oleh kafir Quraisy. Terkecuali Ammar bin Yasir yang melakukan dalam tanda kutip takiyah gitu ya. Sering dijadikan takiyah. Berpura-pura untuk murtad, tapi hatinya dalam keimanan. Nah, urang ayeuna ujian keimanan naon? Kantos kalaparan? Bapak sama Ibu aya nu kantos kalaparan? Terus ujian keimanan naon? Alhamdulillah, berarti ujiannya senang gitu ya. Teknologi canggih, handphone, dah lebih ku kesenangan, lebih dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas dunia, fasilitas-fasilitas teknologi yang memanjakan kita semua, yang melupakan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Allah berikan ujian keimanan bagi para sahabatnya, intimidasi fisik, disiksa bahkan dibunuh, hari ini terutama di Indonesia, terutama di negara di lingkungan kita, pembunuhan dan intimidasi fisik tidak terjadi. Tapi di sebelah yang lain masih ada. Masih ada. Saudara kita di Palestina, saudara kita di Myanmar, Rohingya, bahkan hari ini baru-baru saudara kita di India mengalami intimidasi secara fisik. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dalam untuk Islam moal kumaha gitu. Tapi karena iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya menyebabkan dia diintimidasi secara fisik. Nah, mungkin hari ini yuqatilunakum di sini lebih bersifat non fisik bagi kita semua. Kenapa mereka memerangi kita? Untuk apa mereka memerangi kita semua? Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Targetnya jelas, agar kita murtad dari agama kita, sadar ataupun tidak sadar. Target yuqatilunakum, mereka memerangi kita adalah bahwa kita murtad, kita keluar dari agama kita. Kalau secara fisik, peperangan yang dilakukan akan kelihatan mana yang murtad, mana yang tidak. Tapi hari ini peperangan yang mereka lancarkan lebih dominan kepada peperangan yang sifatnya ghazwul fikri menurut para ulama, peperangan pemikiran. Kalau perang fisik senjatanya jelas, panah, terus tombak gitu kalau zaman dulu. Hari ini mungkin nuklir gitu.
senjata-senjata pemusnah massal, tapi itu kan ketahuan oleh dunia internasional rada disumputkan kan hese untuk mengaktifasinya. Tapi mereka lebih melancarkan senjatanya non fisik, perang pemikiran, perang ideologi, perang pemahaman, perang ide, perang gagasan, di mana pemikiran, pemahaman, ide dan gagasan tersebut ditujukan untuk merusak akidah Islam, merusak tauhid, di mana ketika umat Islam memiliki pemikiran dan ide gagasan mereka, maka secara tidak sadar mereka sebenarnya telah keropos akidahnya, bahkan bisa jadi murtad dari agama Islam secara tidak sadar. Dina teu murtad nage keimanana mukminnya menjadi mukmin yang tidak berkualitas. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, nanti keadaan kaum mukmin akan seperti makanan dalam kusah. Makanan yang diperebutkan dari segala penjuru gitu. Mun aya dahareun sirum ti ditu ti dieu gitu. Maka bertanya kan para sahabat, amin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah hari itu, saat itu karena gara-gara kami jumlahnya yang sedikit? Kata Rasulullah, bal antum yauma idin katsir. Bahkan keadaan kalian di waktu itu justru dalam keadaan yang banyak. Tapi gutha'uhum ka gutha'is sail. Tapi keadaan yang banyaknya itu tidak ada artinya karena tidak berkualitas. Laksana buih yang berada dalam air. Boro-boro ku badai nu ngaran buih mah gitu. Disingraikeun ditiup gepan nyingrai. Bahkan tiasa jadi dingalina loba, tapi loba nage babeureun nyeutikan bahkan gampang menghilang. Kondisi umat Islam digambarkan memiliki kualitas yang sangat buruk. Secara kuantitas mah banyak, tapi kualitasnya buruk. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ketauhidan yang semestinya. Akidah yang seharusnya. Kunaon? Datos teracuni oleh pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang keliru memahami Islam. Contoh misalkan, mereka melakukan serangan dengan paham ide dari dulu mereka melalui proyek sekularisasi. Mereka berusaha sekuat tenaga agar umat Islam berpemahaman bahwa Islam itu enggak ada hubungannya dengan perkara-perkara publik. Islam itu hanya mengatur urusan yang privat saja. Islam ulah ngatur negara, Islam ulah ngatur perekonomian, Islam ulah ngatur ke wilayah-wilayah publik. Cukup we Islam agama, ibadah di masjid wungkul, di lokalisasi gitu. Hari ini kan sudah seperti itu. Kita melihat Islam ketika ada orang yang meninggal, kita melihat Islam ketika hari Jumat, kita melihat Islam hanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita melihat Islam ketika ada upacara pernikahan. Kakara katingali, oh Islam degil gitu. Tapi ketika di luar sana, di gedung parlemen, atau di pusat-pusat bisnis, atau di pasar, seolah kita enggak melihat Islam. Teka tingali agama teh gitu. Di sektor-sektor nu kitu mah. Katinggalina teh di masjid unggul. Ketika aya Araban, Islam gitu. Sehingga umat itu sudah semakin jahil. Aya senal begitunya. Make bahasa Arab, anu hijina shimal, anu hijina yamin kan ditincakan. Aya nu protes kan. Lafaz Allah ditincakan cenah. Padahal artinya kenca, katuhu gitu kan, pakai bahasa Arab gitu. Disangkana menistakan Islam gitu. Bagus spirit nama semangat gitu, tapi ilmunya teu aya gitu. Disangkana setiap Arab teh Islam gitu. Padahal shimal yamin, kiri kanan gitu. Ih, seribu ras itu menistakan, posting di Facebook itu viral kan gitu kan. Itu bahaya, semangat tanpa ilmu gitu. Ikhwatal iman yang Allah muliakan. Jadi sekularisasi menjadi proyek yang bisa dikatakan hampir berhasil. Gitu. Bisa dikatakan hampir berhasil. Mereka memisahkan agama dari politik. Mereka memisahkan agama dari pendidikan. Mereka memisahkan agama dari ekonomi. Mereka memisahkan agama dari ruang-ruang publik yang lain. Yang selanjutnya mereka melalui gagasan, ide dan konsep.
Misalkan Islam memiliki konsep tersendiri tentang zina, di mana zina itu dipandang sebagai hubungan yang dilakukan baik sejenis atau antar jenis yang dilarang oleh agama, baik melalui persetujuan lawan jenisnya, lawan mainnya, ataupun tidak melalui persetujuan. Hari ini mereka mengeluarkan konsep yang gaya, ya nama istilah nama, seksual consent, persetujuan seksual. Jadi anu dianggap pelecehan seksual, yang dianggap perzinahan itu, andai kata tidak ada konsen teh persetujuan. Lamun aya persetujuan mah bukan zina, tidak melanggar hukum, bukan pelecehan seksual. Kenapa? Dah suka sama suka, antara diminkum gitu. Jadi halal gitu ya. Mereka keluarkan konsep itu. Diadopsi konsepnya dalam peraturan menteri kemarin tentang pelecehan seksual di kampus kan. Mendikbud pasal 5-nya konsep yang dianut bukan konsep zina, tapi konsep seksual konsen. Jadi lamun dosen jeung mahasiswa sarua daek moal kasus, da mahasiswa nagen daekeun di kumaha-kumahana gitu. Misalkan simkuring ka mahasiswi, yang nilai A gampil, ieu jeung bapak ke ruangan anu misalkan. Ya. Lamun daekeun teu naon, moal dijerat, tapi lamun teu daekeun kakara gitu. Itu yang digunakan, yang dijadikan titik dasar konsep seksual konsen, bukan zinahnya gitu. Jadi ini bahaya. Nanti teori ini, ide ini, gagasan ini bisa menggeser konsep zina. Andai kata umat Islamnya diam. Kema generasi Gen Z kan istilahnya, generasi Gen Z tadi itu mah tas Z huruf naon? Duka tatos generasi Z, generasi naon deui gitu. Balik deui ka A atau kumaha? AZ mulanya gitu. Nah, generasi kadi itu mah mungkin jigana bisa jadi nu disebut zina teh seksual konsen gitu. Jadi itu masalah lamun daekeun mah. Henteu daekeun. Itulah peperangan kita hari ini. Peperangan ide, gagasan, konsep, pemahaman dan pemikiran. Ikhwatal iman yang Allah muliakan. Jadi jelas bahwa hari ini perang yang mereka lakukan bukan lagi perang fisik tapi non fisik. Senjata mereka adalah pemikiran. Senjata mereka adalah gagasan. Maka umat Islam mau tidak mau harus membuka akal, wawasan dan pikirannya, sekaligus dalam saat bersamaan harus menguatkan akidahnya. Jadi otak teh ibarat parasut, Bu. Berfungsi ketika dibukanya. Lamun teu muka mah moal berfungsi nya. Otaknya gitu. Lamun otak teu dibuka mah moal berfungsi gitu. Maka inilah menjadi salah satu pentingnya kita untuk senantiasa bertolabul ilmi. Dan bukan hanya kita. Karena bisa jadi kita mah geus kuat lah, kebal ku senjata-senjata mereka. Yang mereka targetkan adalah anak cucu kita. Kita mah kuat, tapi anak cucu orang ya belum bisa menjamin. Karena memang tantangannya yang mereka hadapi hari ini tantangan mereka gitu. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Tujuan besar mereka adalah riddah, memurtadkan kita. Tapi tujuan perantara mereka adalah supaya kita sesat itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadlil, mereka berupaya menyesatkan. Dan upaya-upaya perantara selanjutnya, di samping tadlil, mereka pun memiliki strategi-strategi yang jelas. Karena tadi dikatakan, wala yazaluna yuqatilunakum. Yazaluna berarti prosesnya berkesinambungan, prosesnya berkelanjutan, target sasarannya jelas, upaya dan strateginya pun jelas. Kalau targetnya murtad, maka strateginya ibadul muslim an dinihi, jauhkan umat Islam dari agamanya. Melalui tadi proyek besar mereka sekularisasi, tujuannya adalah menjauhkan Islam menjauhkan muslim dari agamanya.
Dan hari ini strategi mereka seolah mendapat angin segar dengan perkembangan teknologi dan informasi. Jadi untuk menjauhkan Islam Muslim dari agamanya, mendapat tumpangan teknologi dan informasi. Bagi kita teknologi dan informasi adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita menghindar. Tapi masalahnya banyak dari kaum muslimin yang belum siap. Can siap ngigelanana cekolot mah gitu, Pak. Lamun urang siap ngigelanana mah, perkembangan teknologi dan informasi justru akan bisa lebih mendekatkan kepada Islam dan akan semakin meneguhkan keislaman kita. Karena hari ini taklim sudah terbuka lebar. Bukan hanya di sini, tapi kita bisa mengakses kuliahnya Zakir Naik, kuliahnya syekh-syekh di Timur Tengah, kuliahnya para sarjana-sarjana yang luar biasa, kuliah ustadz-ustadz yang luar biasa, kita bisa akses dengan mudah. Tapi kalau tadi itu tiasa ngigelanana, justru yang kita akses adalah hal negatifnya daripada positifnya. Itulah yang terjadi. Apakah anak kita dan cucu kita antang nate ningali dakwah YouTube-na Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau Ustadz Aceng Jakaria, atau naon eta milarian wifi gratisna. Kan lain. Asa moalnya budak leutik ningali Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Aceng Jakaria gitu. Moal aya. Urang oge kesel nya. Komo budak gitu. Nah itu. Jadi seolah mereka mendapatkan tumpangan gratis. Menumpang kemajuan teknologi dan informasi, serbu dengan konten-konten negatif. Serbu dengan game-game online yang menina-bobokkan anak generasi kita. Jadi, ini yang patut kita waspadai. Tenanawan budak kenal jeung HP lah. Asal ada peran orang tua di sana. Asal ada kontrol orang tua di sana. Kan masalahna urang ge soka kajongjonan nya. Kamalinaan, asa atoh, aya anu pangasuhkeun gitunya. Jadi diasuh ku YouTube, diasuh ku game online gitu. Ameh urang jongjon gawe, urang sarua jongjon gitunya dina HP gitu. Jadi itulah yang justru semakin memperburuk dan melancarkan serangan mereka untuk ibadul muslim an dinihi, menjauhkan umat muslim dari agamanya. Maka ketika umat Islam sudah jauh dari agamanya, apa yang pertama mereka jauhkan? Jelas tadi, mereka sedang menjauhkan anak-anak dan generasi kita dari Al-Quran. Konon katanya kenapa orang Israel takut sama Palestina? Karena orang Palestina itu anak-anaknya sudah hafal Al-Quran. Di kamp pengungsian pun mereka menghafal Al-Quran, disibukkan dengan menghafal Al-Quran. Sieun ku budakna atau sieun ku naonna ieu musuh Islam. Getir karena mereka hafal Al-Quran. Padahal anak-anak sebesar gini kan tidak mampu mengangkat senjata. Tapi kenapa mereka takut luar biasa kepada anak-anak itu? Bukan semata anak-anak itu yang mereka takutkan, tapi mereka menakutkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Maka ketika generasi kita sudah dijauhkan dari Al-Quran, maka otomatis generasi ini akan kehilangan panduan kehidupan, akan gampil dibawa kemana-mana anak gitu. Maka sekali lagi memang menitik beratkan pendidikan anak kita, dan anak kita jangan sampai dijauhkan dari Al-Quran dengan hadirnya teknologi dan informasi. Kita jadikan teknologi, informasi, dan perkembangannya justru menjadi sebab kita lebih dekat dengan dinullah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, strategi selanjutnya yang mereka lakukan adalah selain menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, ibadul muslim, selanjutnya ikhrajul muslim an dinihi. Ketika jauh, gampang untuk dikeluarkan dari agamanya. Tapi sebelum keluar, mereka pun memiliki beberapa agenda. Agenda yang mereka lakukan adalah ketika umat Islam sudah semakin jauh dari agamanya, maka mereka pasti akan bingung tentang agamanya sendiri.
dalam salah satu buku disebut dengan tamwih. Tamwih itu proses membingungkan umat Islam. Salah satu upaya membingungkan umat Islam adalah mereka hadirkan istilah-istilah tentang Islam. Mereka hadirkan Islam Nusantara, Islam liberal, Islam radikal, Islam progresif gitu. Ayatnya. Islam Islam fundamentalis gitu. Banyak istilah tentang Islam, Islam Asia, Islam Eropa. Seolah Islam itu memiliki banyak bentuk gitu. Sehingga orang yang mau belajar Islam teh bingung, ya teh Islam nu mana gitu, nu kudu diajar teh. Islam radikal cenah nu kieu mah teroris gitu. Islam nu ieu bisi sesat. Geus ulah diajar gitu. Tapi ketika kita paham tentang Islam, kita akan sangat dengan mudah mengidentifikasi mana Islam yang benar gitu. Meskipun make istilah-istilah yang banyak itu gak ngaruh. Lamun urang na apal karena Islam mah gitu. Mun urang na kenal jeung Islam mah teu ngaruh ek make istilah naon oge gitu. Cek batur istilah ieu negatif, tapi cek urang justru ieu nu alus teh gitu. Teu jadi soal gitu. Masalahnya tadi umat Islam sudah semakin dijauhkan sehingga akan mudah bingung. Dengan istilah pun mereka kebingungan gitu. Maka tadi kan umat Islam, jadi umat Islam yang tidak berkualitas jika buih gitu. Lah gampang geus jadi buih mah teu kudu make aliran-aliran naon, ku istilah oge geus ngelebat gitu. Geuning kieu Islam teh mending kene keluar kan banyak gitu. Geuning Islam teh kieu bom ka ditu, bom ka dieu keluar. Geuning Islam teh kieu keluar gampang. Kenapa? Karena awalnya mereka sudah tidak berkualitas, fondasinya tidak dibangun secara baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir mereka melakukan proses targhib. Targhib itu pembaratan. Pembaratan yang dimaksud bukan hanya mereka melakukan impor, ekspor gaya hidup, ekspor pemikiran, bukan hanya yang diekspor ke negara Islam itu adalah free sex misalkan, budaya-budaya mereka, individualismenya yang dikirim ke kita, bukan hanya itu, meskipun itu pun mereka lancarkan, kan sekarang mah lagi-lagi dengan bantuan teknologi dan informasi, semua mengakses hal yang sama. Nama orang Mangkubumi dan orang Cikalong gampang disatukan perilakunya karena dengan media yang sama, bacaannya sama, akses internetnya sama, maka perilakunya pun akan sama. Namun dulu mah hese ngekspor teh Pak. Lamun urang hoyong ngarobah orang Cikalong, urang kudu ini telah ke Cikalong. Mun orang Inggris hoyong ngarubah perilaku Indonesia, orang Inggris nu kadarieu kan? Baheula lagi orang Belanda nu kadarieu kan? Ayeuna mah teu kudu kadarieu. Mun hoyong ngajajah teh kan? Tinggal di internet, serbu dengan konten-konten yang bisa disajikan, dianggap enak untuk dinikmati gitu. Sehingga hari ini budaya-budaya barat juga diaplikasikan menjadi budaya dalam negeri gitu. Contoh lamun urang ka pusat perkotaan, apalagi kalau kita hidup di Jakarta, di kota besar, akan sangat sulit membedakan mana wanita muslimah, mana wanita yang bukan muslimah. Mana remaja muslimah, mana remaja yang bukan muslimah. Kenapa? Karena remaja muslimah pakai tank top dan pakai hot pants, yang orang Kristen, orang di luar muslim pun pakaiannya sama. Identitasnya sudah hilang. Itu mana? Islam tanya orang Islam lain itu apa gitu. Kunaon da sarua pakaianna geus sarua gitu. Identitasnya sudah tidak ada identitasnya. Karena adopsi budaya. Termasuk misalkan free sex. Hari ini kita sudah hampir jadi baal atau kebal ketika mendengar si itu kereuneuh ti heula. Aneh teu Bu? Aneh teu Pak lamun urang nguping anu kereuneuh ti heula? Teu aneh ayeuna mah. Zaman bapak keur budak sigana geunjleung kan nya. Anu kereuneuh orang Labuhan Bulan sigana guyur nepi ka Samong Pari ge. Guyur sigana sa kota Tasik
bahwa anak si anu hamil di luar nikah. Ayeuna biasa ya nama baalnya, Pak. Asa teu aib gitu. Kunaon deui da didukung oge dengan perilaku masyarakat. Ku bapana dikawinkeun, kawinkeun teu? Kawinkeun, dihajatkeun teu? Dihajatkeun. Tatangga daratang teu? Daratang. Kumaha aibna teu kan nya? Tah kalem ku bapa ge dangke dikawinkeun, ku bapa ge engke dihajatkeun, tatangga ge pasti daratang lah da karagokeun ku bapa gitu nya. Ya kudu nama ulah datang kan tatangga nantinya. Gunawan untuk memberikan efek bahwa yang seperti ini adalah melarang aturan Allah, aib gitu. Ayeuna mah kan sos teu aya konsep aibna gitu. Jadi sudah hampir tidak ada dan hampir sudah dijadikan seolah biasa gitu. Dan survei yang memilukan juga sudah banyak dilakukan bahwa ternyata hari ini keperawanan itu menjadi sesuatu yang amat mahal di kalangan pelajar sekalipun. Di kalangan SMP dan SMA sekalipun sudah hampir sangat mahal gitu. Jadi itulah bagaimana sekali lagi bahwa senjata mereka hari ini bukanlah fisik tapi non fisik, pemikiran, ide, gagasan, transfer gaya hidup, budaya yang semakin diminati dan dilakukan oleh kaum muslimin. Yang sejati, pembaratan yang sesungguhnya adalah bagaimana mereka pun menghendaki umat Islam memiliki pola pikir barat dalam memandang agama. Tadi, orang barat memandang agama itu sebagai urusan pribadi, sebagai urusan privat. Ya, sekuler teh gitu. Bahwa bahkan lamun ditanya agama, rada teu enak gitu, mau ditanya agama. Da agama mah bukan sesuatu yang harus diketahui biar saya yang dan yang di atas yang tahu kan gitunya slogannya gitu. Hari ini banyak juga artis yang seperti itu kan, ditanya agama teh asa kagok, asa hoream, bukan sesuatu yang harus dipublikasikan gitu. Nah, jadi cara pandang barat terhadap agama, agama itu adalah sesuatu yang privat. Tidak boleh mengatur perkara-perkara yang umum. Maka di kita pun wajar ketika ada teriakan-teriakan bahwa bubarkan Departemen Agama, bubarkan MUI. Kenapa? Karena cara pikir sudah ditempatkan agama itu kena urusan pribadi. Salat urusan manehna jeung Allah di masjid gitu, cukup agama mah gitu. Jangan dibawa urusan diatur-atur oleh negara, diatur-atur oleh kekuasaan dan sebagainya. Maka wajar gitu lamun aya kamari teriakan bubarkan MUI, bubarkan Depak, da pola pikirna tos sekuler gitu, tos barat gitu. Maka demikianlah yang peperangan hari ini yang sedang mereka lancarkan, dan ini harus kita sadari agar kita bangun dari tidur panjang kita. Bangun untuk lebih memperhatikan generasi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi spirit menjaga diri dan keluarga harus tetap tumbuh. Tiada lain spirit dakwah mengajak anak dan keturunan kita untuk tadi ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Karena ketika kita murtad, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah hum fiha khalidun. Ketika anak dan keturunan kita murtad, maka dibatal semua urusan akhirat dan dunianya, bahkan di akhirat akan Allah masukkan ke neraka jahanam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sakitu panginten tiasa kapihatur, mudah-mudahan tiasa masihan gambaran kang urang sadayana utamina tadi kanggo mempersiapkan generasi urang aya dina keamanan secara akidah sehingga kokoh dina memegang teguh ajaran Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngaturkeun jazakallahu khairan katsira ka Ustaz paratos paparintah sia ka urang sadayana ngemutan ka urang sadayana utamina penten dina fitnah akhir zaman. Dan urang kedah nyiapkeun sagala rupina kamo mayunan utamina ngiatkeun urang sadayana sepuhna heula oge dilajenkeun ka urang kalihna. Ngadar urang kali urang sadayana sapados ngabela agama Allah Subhanahu wa taala. 120 Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siaga, ribat, berjaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Artasna urang kedah nyiapkeun sagala rupina. Kuatkeun katak iman orang sadayana, katakwaan orang sadayana, kuatkan ilmu orang sadayana supaya setiasa ngabela agama Allah Subhanahu wa taala dina fitnah akhir zaman. Bapak Ibu ahli pengawasan di Masjid An-Nahl serta can ditutup ieu pengawasan painten simkuring ngemutan nu paras tadi diuningakeun Ustaz Qadir ngulem ka para bapak para ibu ahli pengawasan jamaah Masjid An-Nahl dina dinten Sabtu kaping 22 Januari di gedung Geraha Asri di Sirnasari menten bade nikahkeun urang kalihna anu istri menten ngulem ka bapak ibu jamaah pengawasan. Nu kaduana painten para bapak anu gaduh waktos dinten enjing gotong royong hiji naikkeun kai painten ka luhur teras mindahkeun ieu non awi ka pangkar jalan insyaallah painten